Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir tanpa disebutkan namanya satu persatu. Jadi secara keseluruhan, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di alam dunia yang fana ini, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat sehat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi damang. Sehingga dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, bajang Al-Mukarram, juga tentunya dengan pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kemungkinan kita bisa enggak hadir di majlis yang mulia ini. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah,
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing, niat beribadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menggugurkan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf di masjid, niat menunggu datangnya waktu sholat isya dengan berjamaah, niat menghidupkan ajaran agama Islam, niat mensiarkan ajaran agama Islam, niat mengagungkan ajaran agama Islam, sekaligus niat mempertahankannya. Juga kita niat memakmurkan masjid, memakmurkan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sababiah berbagai macam niat-niat yang baik yang ada di dalam hati kita masing-masing, semoga itu menjadi sababiah, menjadi wasilah dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak cucu kita, ponakan kita, mantu kita, saudara kita, semuanya, baik mereka yang masih hidup, terutama mereka yang telah tiada, semoga semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, baik amal ibadah yang hukumnya sunnah maupun yang hukumnya wajib, yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan, bahkan kita berharap amal ibadah yang akan kita lakukan semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan pahalanya yang mulia di dalam surga nanti untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang patut kita contoh, kita tiru, kita ikuti ajarannya, kita teladani akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah manusia agung, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, Nabi kita tercinta, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, senantiasa menjalankan perintah-perintah beliau, senantiasa berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, sahabat-sahabat setia kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para aulia illah dalam keadaan aman, selamat dan sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 16 di bulan Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Januari tahun baru Masehi 2026. Dan taklim rutin kita, pengajian rutin kita malam ini merupakan pertemuan yang ke-397. Baiklah saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Yang ketiga, kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah, yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut yang insya Allah akan kita baca secara berjamaah, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, mantu-mantu kita, ponakan-ponakan kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bi hubbi sayyidina Muhammad, nurul lil badaril huda mutammam. Hayo sadulur lanang wadon podo bae, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Hayo sedulur lanang wadon pada bae, susah karo senang ojo tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Quran, sebab kitab Quran dauhe Gusti Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bi hubbi sayyidina Muhammad, nurul lil badaril huda mutammam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Yuk kita berjamaah membaca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-maut
mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bisan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa Syahrullah Rajab, bulan Allah, bulan Rajab adalah bulan yang agung. Sampai-sampai di zaman dahulu setiap bulan Rajab tiba, setiap bulan Rajab datang, itu yang namanya pintu Ka'bah Baitullah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah itu selama 1 bulan tidak ditutup. Orang-orang Arab pada waktu itu mengatakan ini Ka'bah Baitullah, rumahnya Allah. Ini bulan adalah bulan Allah. Maka di bulan Allah hamba-hamba Allah bebas memasuki rumah Allah. Padahal di bulan-bulan lainnya ditutup, paling dibuka Senin dan Kamis dalam tempo seminggu. Tapi ketika bulan Rajab tiba, itu pintu Ka'bah Baitullah dibuka 1 bulan penuh. Bebas hamba-hamba Allah di bulan Allah memasuki rumah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan diagungkan oleh Allah, bulan haram, bulan mulia, maka hamba-hamba Allah harus memuliakan bulan Rajab. Wajib memuliakan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab. Di antaranya dengan cara tingkatkan prestasi ibadah kepada Allah. Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan kepada Allah di bulan Rajab, bulannya Allah. Yang apabila kita melakukan 1 kebaikan, 1 amal soleh, 1 jenis ibadah, pahalanya Allah lipat gandakan. Berapa kemarin? Menjadi 70 kali lipat kan? Contoh nih. Contoh. Malam ini kita ngaji di bulan Rajab. Ini kita ngaji, hadir di majelis ilmu malam ini, itu nilainya sama dengan 70 kali kita ngaji. Ngajinya cuma sekali malam ini doang, tapi nilainya sama dengan 70 kali kita ngaji. Masya Allah. Ini bulan Rajab. Bapak-bapak, sodako 1 juta umpama. Misalnya arek iraha umpama saja, umpama bapak-bapak sodako 1 juta buat saya, umpama misalnya di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Berarti 1 juta kali 70 jadi berapa? 70 juta.
Modalnya cuma 1 juta yang kita sodakohkan, yang kita infakkan di jalan Allah, di bulan Allah, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, dibalas oleh Allah menjadi 70 juta. Arek. Iraha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana pada bulan tersebut untuk yang pertama kalinya turun perintah Allah yang sangat amat terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya selain perintah mencari ilmu. Di mana perintah Allah yang turun di bulan Rajab ini adalah merupakan mi'rajul mu'minin, merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman, naiknya orang-orang yang beriman menuju untuk menghadap Allah. Mi'rajul mu'minin, naiknya orang-orang yang beriman, artinya amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, apapun yang kita lakukan itu akan dinaikkan ke langit, disampaikan oleh malaikat kepada Allah manakala kita tidak meninggalkan Tapi kalau sholat 5 waktunya ditinggalkan, sebanyak apapun kita berbuat baik, sebanyak apapun, sehebat apapun kita beramal soleh, setekun apapun kita beribadah, tapi kalau sholat wajib 5 waktunya ditinggalkan, itu semuanya tidak akan dinaikkan kepada Allah. Itu semuanya menjadi sia-sia. Maka perintah sholat yang diturunkan oleh Allah di bulan Rajab, bulannya Allah, perintah sholat diturunkan oleh Allah di bulan Allah untuk menghadap Allah. Sholat itu hakikatnya kita menghadap Allah. Makanya ketika kita sholat, kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, minimal paling tidak ketika kita sedang melakukan sholat, begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita camkan makna dari kalimat Allahu Akbar di dalam hati bahwa Allah Maha Besar. Saat itu minimal paling tidak kita harus bisa merasakan bahwa saat itu kita sedang berada di hadapan, sedang menyembah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah di dalam sholatmu, di hadapan Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau mampu dengan mata kasat, tapi nggak mungkin mampu. Nggak mampu dengan mata kasat, dengan mata batin. Tidak mampu dengan mata batin, dengan mata basiroh, dengan rasa. Kita merasakan kita sedang berada di hadapan Allah. Mata basiroh, merasakan walaupun Allah tidak terlihat secara mata kasat kita, tapi hati kita, basiroh kita merasakan bahwa kita sedang ada di hadapan Allah, sedang menghadap Allah. Fa illam takun tarah, maka jikalau engkau tidak mampu melihat Allah, baik dengan mata kasat, dengan mata batin, dengan mata basirah, fa innahu yarak. Yakinkan di dalam hatimu, yakinkan di dalam hatimu, seyakin-yakinnya bahwa Allah sedang melihatmu, bahwa engkau sedang dipandang Allah. Kata Allah, inilah hambaku sedang menyembah aku. Rasakan itu. Jadi jangan begini, Allahu Akbar ingat janda. Wah kacau dah. Eta gara-gara arek ka masjid mapak jeung janda, janda anyar, jadi ka bawah salat eta janda. Gitu khusyuk atuh. Ingat mah. Kudu mah salatna inget ka Allah. Tapi insyaallah di dieu mah teu aya. Teu aya nu kitu teu aya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah sholat fardu 5 waktu yang asalnya sebenarnya diperintahkannya 50 waktu.
atas usul dari Nabi Musa. Ketika Nabi kita bertemu di langit yang keempat dengan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, engkau menerima perintah apa dari Tuhanmu? Aku menerima perintah sholat agar aku dan seluruh umatku mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Seandainya ini jadi, kira-kira mampu tuh orang sampai penting sholat 50 waktu. Wah, tong boroning 50 waktu, 5 waktu ki subuh loba nu kaberangan. Oh, jujur ya tuh. Ulah sok pura-pura alim. Kepot bisa 50 waktu. Oh, wah orang mah bisa ngojek 40 waktu aja. Salat ya terus udahnya. Lalu kata Nabi Musa, Muhammad, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Irji ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Aku tahu umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Rasulullah menjawab, aku malu. Kembali. Wayahna era-era ge maksa. Umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat sehari semalam 50 waktu. Kembali dikurangi 5 tinggal 45. Udah dikurangin, udah 5. Kembali lagi 45 waktu pun tidak akan mampu. Akhirnya Nabi Muhammad atas usul dari Nabi Musa di langit keempat mondar mandir kepada Allah, minta dikurangi selama 9 kali mondar mandir, 9 kali 5 45. Sisanya yang ditetapkan 35. Tapi kata Allah, aku tidak akan pernah mencabut kembali apa yang sudah aku tetapkan kepadamu. Walaupun jumlahnya aku kurangi, aku ringankan menjadi 5 waktu, aku kurangi 40 waktu, tapi tetap umatmu apabila mengerjakan sholat 5 waktu, itu akan diberi pahala olehku, kata Allah, sama dengan pahala mengerjakan sholat 50 waktu. Masya Allah, embung keneh wae. 7 lah ukuran kira. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah sholat ini selain mi'rajul mu'minin juga adalah ruhul a'mal. Sholat 5 waktu ini adalah merupakan ruhnya berbagai macam amal. Maksudnya adalah, jadi segala amal kebaikan yang kita kerjakan, segala amal soleh yang kita perbuat, segala macam ibadah yang kita lakukan, itu ruhnya ada di sholat. Jadi sholat ini menjadi ruh, menjadi nyawanya seluruh amal. Makanya kalau orang ya dia melakukan berbagai macam amal kebaikan luar biasa, sedekah oke, umroh tiap bulan, ibadah haji tiap tahun. Wah, pokoknya berbagai macam kebaikan dia lakukan. Tapi umpama aja ini umpama. Tapi dia enggak sholat 5 waktu. Itu diibaratkan badan kita enggak ada ruhnya. Badan kita enggak ada nyawanya. Namanya apa tuh? Namanya? Kalau ma'adai enggak ada ruhnya, namanya apa? Mayit. Mayit itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bangke. Jadi kita semuanya adalah calon bangke. Coba aja nanti kalau kita mati dikubur dalam tanah jadi bangke. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, busuk badan kita dimakan binatang-binatang yang ada dalam tanah. Bau. Makanya dikubur. Sebab kalau nggak dikubur pasti bau. Kita ini calon bangke, jadi nggak usah sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau sholat fardu 5 waktu ditinggalkan, itu diibaratkan badan tidak ada ruhnya, badan tidak ada nyawanya. Kalau manusia sudah tidak ada ruhnya, ruhnya sudah keluar, nyawanya sudah keluar, alias sudah menjadi mayit, maka seluruh anggota badannya walaupun masih ada di badannya tidak berfungsi, tidak bermanfaat.
tidak berfaedah, tidak bisa diambil manfaatnya. Contoh orang mati, matanya masih ada enggak? Masih ada enggak? Tapi dia bisa melihat enggak? Enggak berfungsi berarti. Sia-sia. Nah, ibadah-ibadah kita pun yang lainnya enggak berfungsi. Sia-sia kalau sholat 5 waktu ditinggalkan. Lihat mayit, kedua kakinya masih ada. Tapi disuruh berjalan bisa enggak dia? Enggak. Telinganya masih ada, tapi udah enggak bisa mendengar. Lisannya masih ada, tapi udah enggak bisa Giginya masih ada, tapi udah enggak bisa makan apa? Nasi. Tangannya masih ada, tapi sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Nah, begitulah nasib amal kebaikan, nasib amal soleh, nasib amal ibadah yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun. Kalau sholat 5 waktunya ditinggalkan, seperti mayit. Hah? Kumaha? Nah, jadi subuh ente, zuhur ente, maghrib ente. Tata wayah nangke di akhirat, subuh ente, tata wayah nangke di akhirat di penjara di neraka 500 tahun. Ditambah asar ente 500 tahun di 1000 tahun di neraka. Tambah maghrib ente jadi 1500 tahun di neraka wayahna. Sapoy di neraka perbandingan anak cek Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti lamun urang teu salat 3 waktu subuh henteu, zuhur henteu, maghrib henteu, berarti engke urang di neraka, di penjarana, di beuleumna, disiksana ku malaikat selama 1500 tahun dikali 1000 berapa hasilna? Tong boroning ribuan tahun di neraka. Sadetik urang moal kuat. Tong boroning di beuleum neraka, di beuleum kusuna dunya ge urang panas. Panasna seuneu neraka 70 tikeleun panasna seuneu dunya. Bisi teu percaya, sok angkat ayeuna ka neraka ka itu. Aing mau mangilu ieu. Embung aing lagi. Oh, mentakan ge salatna ulah make jeung Isa Unggul. Bagus, jujur, bagus. Oh, daripada berbuat dosa tapi merasa suci ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya anu ngajarna saya. Mang Ade Pak Uing ya. Enggak ada lu enggak rame. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka ia oleh Allah akan dijaga. Pertama, akan dijaga keselamatannya, akan dijaga hidupnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang kedua, akan dijaga oleh Allah ketika ia berada di alam kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Bahkan dalam kitab ini diterangkan, langsung saya baca percepat oleh karena sudah masuk waktu Isya. Qala al-Faqih rahimahullahu taala man arada ayyan jua min azabil qabri fa alaihi ayulajima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya fa ammal arba'atul lati yulajimuha fa muhafazatu sholawati wa shadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih inna hadhil asya'a tudiul qabra wa tuwasi'uhu. Nah, kita artikan. Ini kitab Tambihul Qafilin, buah karya Al-Faqih Al-Jahid Al-Alim Al-Amil Al-Muhdis Al-Mutqin Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, halaman 13 baris 13. Kita artikan. Barang telah berkata Al-Faqih rahimahullah ta'ala, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, maka ia harus membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Adapun 4 perkara yang harus dijaga, dibiasakan, jangan diabaikan, jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan. Pertama adalah menjaga sholat 5 waktu.
Yang kedua, membiasakan bersedekah walaupun kecil, yang penting sedekah itu kan yang penting ikhlas. Daripada sedekah kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi setuju tak? Kudu keletik teh ikhlas di belegug. Kemudian membiasakan membaca Al-Quran walaupun sehari dapat 1 juz. Enggak mampu 1 juz, setengah juz atuh. Enggak mampu setengah juz, 1 ain atuh. Enggak mampu 1 ain, setengah ain. Setengah ain enggak mampu, setengah lieur. Lieur balulu tidak baca Quran alasan lieur. Kemudian wa kasratu tasbih, membiasakan membaca tasbih. 1, jaga sol. 2, biasakan apa tadi? Sedekah. 3, biasakan baca Quran. 4, perbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya tasbih al-baqiyatus sholihat. Tasbih yang apabila dibaca paling disukai oleh Allah. Berdasarkan keterangan yang pernah saya baca dalam kitab tersebut, bahwa barang siapa yang setiap hari membaca tasbih al-baqiyatus sholihat sebanyak 360 kali, maka oleh Allah akan dijaga kesehatan badannya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Walaupun usianya sudah sepuh, oleh Allah diselamatkan, dijauhkan dari penyakit pikun. Awakna jag-jag wae, sehat wae. Arek mampu 360. Kakak menang 100, murag tasbihna. Murag deui, diulang deui ti awal. Balik lagi. Allahu Akbar. Kalau subhanallah 360 gampang. Ini mah subhanallah walhamdulillah wala tapi ke akhir itu agak lama sedikit. 360. Yang kedua, barang siapa yang membiasakan membaca tasbih al-baqiyatus sholihat setiap hari, maka di saat ia membaca tasbih tersebut, untuk 1 kali bacaan saja Allah menciptakan untuknya 4 miliar 900 juta malaikat, di mana yang 4 miliar 900 juta malaikat yusabbihuna wa yuhalliluna liqa'iha ila yaumil qiyamah. Itu yang 4 miliar 900 juta malaikat, mereka semuanya bertasbih di langit. Mereka semuanya bertahlil, berzikir kepada Allah. Pahala tasbih yang mereka baca, pahala tahlil yang mereka baca, liqa'iha, itu untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tasbih yang dibaca oleh 4 miliar 900 juta malaikat, tahlil yang dibaca oleh mereka, itu dibacanya sampai datangnya hari kiamat, dan pahalanya untuk kita yang di alam dunia membiasakan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini apa yang saya sampaikan mengenai keuntungan atau fadilah mengamalkan tasbih al-baqiyatus sholihat. Yang sudah saya sampaikan tadi fadilahnya, keterangannya itu berdasarkan hadis. Hadisnya panjang. Oleh karena waktunya sudah habis, kalau saya buka hadisnya nanti nambah lama lagi. Saya hafal hadisnya, tapi nggak dibuka sekarang ya. Ya. Apa? Ya. Baiklah para jamaah, oleh karena sudah masuk. Ya, siap. Pak Haji dipayun dia. Panggil itu saya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang sudah dianjurkan yang sebagaimana dibicarakan oleh Pak Ustaz, temanya masalah kita harus banyak pikir. Imam Ghazali kalau nggak salah itu setiap malam itu kan sudah ditentukan gitu Pak Ustaz, kita tinggal melaksanakan. Modelnya kalau malam Jumat bacanya ya Allah sampai 10 kali Ustaz. Kalau misalnya malam Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau malam Minggu, ya hayyul ya qayyum, ya hayyul ya qayyum. Iya. Selanjutnya, jadi sudah ada sebenarnya. Iya. Tinggal kita mau Betul. melaksanakannya. Nah, yang pertanyaan kedua di sini Pak Ustaz, orang yang pintar yang berilmu agama, tapi dia selalu menyembunyikan ilmunya. Hukumnya bagaimana tuh Pak Ustaz? Siap. Itu yang saya tanyakan. Siap. Yang pertama mengenai bilangan zikir, apapun zikir yang dibacanya, yang diterangkan, yang disampaikan oleh para ulama, khususnya oleh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali alias Imam Ghazali, amalkan saja, udah amalkan saja, dawamkan saja. Beliau adalah ulama besar, nggak usah ragu-ragu. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Pertama, dia berdosa besar kepada Allah karena dia mengkhianati amanat dari Allah berupa ilmu. Allah telah mengamanatkan ilmu kepada dirinya, tapi sama dia tidak diamalkan, tidak diajarkan, berarti dia telah bersikap khianat terhadap amanat dari Allah yang berupa ilmu. Dan mengkhianati amanah, jangankan mengkhianati amanat dari Allah, mengkhianati amanat dari manusia saja dos, apalagi dari Allah. Ilmu itu amanah dari Allah, termasuk istri kita, anak kita itu amanah, harus dijaga keselamatannya dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, itu menurut keterangan oleh Allah nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka lebih dulu, akan dibakar oleh Allah di neraka lebih dulu ketimbang orang-orang yang kafir penyembah berhala. Nah, lalu kemudian lalu kemudian kalau umpama setelah mendengarkan keterangan yang kedua tadi ngeri, lalu kita berkesimpulan, lebih baik saya enggak menjadi orang berilmu, salah. Lebih baik saya menjadi orang bodoh. Salah. Nah, itu pola pikir yang salah, pola pikir yang tidak benar. Pola pikir yang benar ketika kita mendapatkan keterangan dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, bahwa orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan dibakar oleh Allah di neraka lebih dulu daripada Allah membakar orang-orang kafir penyembah berhala. Maka kalau orang tersebut pola pikirnya benar, dia pertama dia akan merasa takut kalau punya ilmu tidak diamal. Yang kedua, dia tetap menjalankan kewajiban mencari ilmu dan dia niat dalam hati akan mengamalkan ilmu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita pola pikirnya salah. Jangan sampai gini, untuk jadi orang berilmu, untuk orang bodoh. Dan itu jangan dijadikan senjata untuk menghina orang-orang berilmu. Jangan. Itu keterangan itu bukan untuk kita lalu kemudian mengecilkan orang-orang berilmu. Tidak. Tetap orang-orang berilmu itu, para ulama itu adalah mereka pewaris para nabi, harus kita hormat. Tapi keterangan tersebut untuk diri kita supaya kita mau mencari ilmu dan mau mengamalkan ilmu. Itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian. Jadi Pak Haji gitu ya. Nah, atas sikapnya mohon gitu. Makanya kita minta ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang
Ilmu yang disertai hidayah. Sebab kata Nabi, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah, maka ia tidaklah bertambah kepadanya dari Allah, melainkan ia semakin bertambah jauh dari Allah, melainkan ia semakin dibenci oleh Allah. Orang yang berilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, ia semakin jauh dari Allah, semakin dibenci oleh Allah. Makanya kalau orang berilmu, ya kita harus lebih hati-hati. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita sama-sama tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis dan dengan beristighfar kepada Allah, dan ditutup dengan selawat dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun satu kali kita beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Walaupun satu kali kita bersolawat, ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wa daraji adabata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala